Universitas Diponegoro terus bergerak menjadi nilai-nilai perjuangan Pangeran Diponegoro, yaitu jujur, berani, adil, dan peduli. Undip terus menghasilkan lulusan yang unggul di tingkat nasional maupun internasional. Selamat berjuang, semoga nanti kembali dalam keadaan sehat dan selamat ya. Moga-moga pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebaikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hafiz Aksalfala dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Angkatan 2018 yang sedang menjalani KKN Tim 2 di Kota Tegal, khususnya Kelurahan Panggung. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai wilayah Kelurahan Panggung terlebih sendiri. Kelurahan Panggung. Kelurahan Panggung merupakan salah satu kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, dengan luas wilayah sebesar 2,23 km persegi. Dengan jumlah penduduk, Kelurahan Panggung adalah sebanyak 30.148 jiwa, yakni jumlah populasi laki-laki sebanyak 14.661 jiwa dan jumlah populasi perempuan sebanyak 14.383 jiwa. Selain itu, Kelurahan Panggung dikenal dengan sektor yang paling menonjol di Kelurahan Panggung adalah terdapat pada sektor pemerintahan, koperasi, dan juga sekolah. Beberapa tahun ini, Kelurahan Panggung membuat tempat yang digunakan untuk warganya berwisata, yakni Pulau Kodok, yang jaraknya tidak jauh dengan Pantai Alam Indah. Kegiatan awalku selama melaksanakan KKN adalah dengan mengurus segala perizinan yang diperlukan, khususnya adalah tingkat kecamatan sampai dengan tingkat RT. Selain mengurus perizinan, aku juga berkoordinasi sekaligus berkonsultasi dengan penanggung jawab lokasi setempat. Aku mendapatkan informasi dan saran yang tidak jauh berbeda dengan beliau, yakni untuk turut membantu upaya penanganan atau pencegahan COVID-19 melalui edukasi masyarakat. Sementara itu, dari aspek hukum, aku mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak untuk memperjuangkan hak-hak orang kecil di bidang hukum. Bagaimana caranya agar masyarakat yang tidak mampu atau lemah secara ekonomi dapat tetap dipandang setara di mata hukum dan mendapatkan pelayanan prima saat berurusan dengan hukum di negara ini, khususnya di tengah kondisi pandemi yang tidak juga usai, yang tentu akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sehingga berangkat dari permasalahan tersebut dan melihat posisiku sebagai mahasiswa yang juga menjunjung nilai pengabdian yang ada pada Tridharma Perguruan Tinggi, biasanya dikatakan bahwa
Ini adalah waktu yang tepat bagiku untuk berbagi dan mengkontribusi hasil belajar dan buah pikirku selama ini kepada masyarakat, agar dapat lebih bermanfaat baik untuk di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Sayangnya di tengah pelaksanaan KKN, kembali terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, di mana Kota Tegal adalah satu wilayah yang mengalami lonjakan kasus tersebut. Permasalahan ini kemudian boleh dikatakan berdampak pula pada pelaksanaan kegiatan dan program KKN ke depannya. Akibat diberlakukannya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa kita sebut sebagai PPKM, beralih pada program dan kegiatan yang dilaksanakan selama KKN, ada 2 program yang saya laksanakan selama KKN setelah mempertimbangkan berbagai latar belakang masalah dan masukan atau saran dari berbagai pihak. Kedua program tersebut adalah yang pertama, pelatihan jaminan fidusia dan mekanisme pengajuan pengamanan eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor. Yang kedua, mengenai edukasi waspada COVID-19 mulai dari pengenalan gejala hingga cara pencegahan COVID-19. Pada mulanya, pelaksanaan kedua program tersebut adalah dilaksanakan secara tatap muka pada pertemuan PKK atau pertemuan warga lainnya yang ada di RW 6. Namun, akibat adanya kebijakan PPKM dan surat edaran dari LPPM Undip yang berisi instruksi untuk melaksanakan program KKN secara online, maka pelaksanaan kedua program yang sebelumnya telah saya buat diubah mekanisme pelaksanaan menjadi secara daring dengan cara mengkonversi modul yang telah dibuat menjadi e-book, memaparkan secara daring materi dan memaparkan secara daring dan poster yang telah dibuat melalui platform video YouTube. Potensi Kelurahan Panggung, khususnya di potensi RW 1. Potensi RW 1 sendiri memiliki potensi UMKM, yakni mulai dari kerupuk, keripik singkong dan pisang, serta catering kue. Potensi wilayah Kelurahan Panggung RW 2. Dalam RW 2 sendiri memiliki potensi wilayah, yakni yang pertama, kampung anti narkoba. Potensi wilayah Kelurahan Panggung baik di potensi wilayah RW 3, yakni memiliki UMKM catering snack. Baik, selanjutnya akan memperkenalkan mengenai potensi wilayah di Kelurahan Panggung, khususnya di RW 4, yakni memiliki potensi wilayah kampung literasi. Selanjutnya saya akan memperkenalkan mengenai potensi wilayah yang ada di Kelurahan Panggung, khususnya potensi wilayah di RW 5, yakni memiliki UMKM catering kue serta taman kreasi anak Kapuas. Akan menjelaskan mengenai potensi wilayah yang ada di Kelurahan Panggung, khususnya potensi wilayah RW 6. Ini potensi yang pertama, pengusaha kos-kosan, lalu koperasi. Memperkenalkan mengenai potensi wilayah yang ada di Kelurahan Panggung. Yang pertama, khususnya potensi wilayah yang ada di RW 7. RW 7 sendiri mempunyai potensi mengenai pengusaha bakso, pengusaha catering makanan, pengusaha all shop pakaian. Akan memperkenalkan mengenai potensi wilayah yang ada di Kelurahan Panggung, khususnya potensi wilayah di RW 8, yakni mulai dari pengusaha latopia, pengusaha hantaran, sampai wedding organizer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai potensi wilayah yang ada di Kelurahan Panggung, khususnya potensi wilayah di RW 9, yakni terdiri dari pengusaha catering makanan, pengusaha mebel. Selanjutnya saya akan memperkenalkan mengenai potensi wilayah yang ada di Kelurahan Panggung, khususnya potensi wilayah yang ada di RW 10. Mulai dari ada potensi toga, tanaman obat keluarga, home industri, nugget, ikan dan ayam, serta pantai Pulau Kodok. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan mengenai potensi wilayah yang ada di Kelurahan Panggung, khususnya potensi wilayah yang ada di RW 11. Di RW 11 sendiri memiliki potensi seperti bank sampah, lalu tambak paname, serta yang terakhir catering makanan. Kita memperkenalkan mengenai potensi wilayah yang ada di Kelurahan Panggung, khususnya potensi wilayah yang ada di RW 20 memiliki potensi seperti bahan sampah, pengusaha kue, donat, dan catering donat, lalu kerajinan rumah guru, yang terakhir usaha mebel khususnya Jati. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan mengenai potensi wilayah yang ada di Kelurahan Panggung, khususnya potensi wilayah yang ada di RW 13, yakni mulai dari potensi wilayahnya pengusaha rengginang, serta home industri kerupuk, batan, nugget, ikan, koba, yang terakhir kerajinan baros kerang.
Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan mengenai potensi wilayah yang ada di Kelurahan Panggung, khususnya potensi wilayah yang ada di RW 14, yakni RW yang paling terakhir yang ada di Kelurahan Panggung, yakni memiliki potensi wilayah peternakan. Itulah beberapa potensi yang ada di Kelurahan Panggung mulai dari RW 1 hingga RW 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hafiz Aksal Falah dari Fakultas Hukum Undip Universitas Diponegoro yang sedang menjalani KKN Tim 2 di Kelurahan Panggung RT 9 RW 6. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pelatihan jaminan fidusia dan mekanisme pengajuan pengamanan eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai pengertian jaminan fidusia. Apakah itu pengertian jaminan fidusia? Jadi, pada prinsipnya, jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan, baik utang yang telah ada maupun utang yang akan ada, yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya, tetapi dapat juga diperluas terhadap barang-barang tidak bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Di sini saya akan membahas mengenai waspada COVID-19 dengan media poster. Sebelum saya membahas lebih lanjut, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hafiz Aksal Falah dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Angkatan 2018, yang saat ini sedang menjalani KKN Tim 2 di Kota Tegal, tepatnya Kelurahan Panggung, RT 6 RW 9. Selanjutnya, saya akan membahas lebih detail mengenai waspada COVID-19 dengan menggunakan media poster. Waspada COVID-19, apa itu virus corona? Virus corona sendiri perlu kita ketahui bahwa Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 atau yang lebih dikenal dengan virus corona. Channel katon. Oh, katon enggak mesti terlalu. Embuk. Oh, kayak apa nih? Tanya juga tuh beraneka ragam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Aksal Falah dari Tim 2 KKN Universitas Diponegoro Fakultas Hukum yang sedang menjalani KKN di Kelurahan Panggung, khususnya di RW 6 RT 9. Kali ini saya akan meminta testimoni kepada Bapak Sekretaris
di Kelurahan Panggung. Testimoninya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Sekretaris Kelurahan Panggung, Bapak Mari SAP. Dalam hal ini terkait dengan kegiatan KKN mahasiswa Undip atas nama Mas Hafiz. Terus terang untuk masalah yang terkait materi KKN kali ini, Kelurahan Panggung merasa terbantu dengan materi KKN yang disampaikan Mas David ini terkait dengan jaminan fidusia dan mekanisme pengajuan pengamanan eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor. Ini jelas membantu pemahaman kepada seluruh warga khususnya di RW 6 untuk objek KKN dari Mas David ini. Kelurahan juga merasa terima kasih karena sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat luas khususnya di RW 6, sehingga kedepannya diharapkan tidak terjadi kasus-kasus seperti yang sebelumnya. Di masyarakat luas bisa mengetahui hak dan kewajibannya, dan begitu juga pihak developer tidak bisa serta-merta menarik motor yang akibat pembayaran yang macet atau mungkin macetnya. Saya kira itu, terus terang saya merasa terbantu. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Hafiz Salpala dari tim 2 KKN Universitas Diponegoro Fakultas Hukum Undip yang sedang menjalankan KKN di Kelurahan Panggung, khususnya di RT 9 RW 6. Untuk kali ini saya sedang menjalankan testimoni bersama warga RW 6, yakni bersama dengan Mas Syahril. Silakan Mas Syahril sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Syahril, warga RT 9 RW 6. Ya, jadi kali ini saya akan meminta Mas Syahril berpendapat mengenai program-program yang saya jalankan, yakni program pertama terkait dengan pelatihan jaminan fidusia khususnya kendaraan bermotor, dan yang kedua mengenai terkait dengan waspada COVID, yakni mulai dari penyuluhan COVID sendiri dan cara pencegahannya. Menurut Mas Syahril, dari video yang sudah saya berikan di video pemaparan terkait program 1 dan 2 khususnya di WhatsApp Paguyuban RW 6 serta melalui YouTube sendiri, itu menurut Mas Syahril sudah sangat bagus atau belum ya? Saya minta pendapat dan saran. Buat video yang pertama yang fidusia itu ya, Iya. menurut saya itu sudah cukup baik sih, karena dari segi beberapa aspek itu sangat membantu kepada warga-warga yang istilahnya gaptek akan penjelasan gitu loh. Jadi dengan adanya video itu kita jadi bisa sama-sama belajar gimana cara kita menghadapi proses-proses yang apa ya, secara hukum yang bagi kita tuh awam gitu loh. Jadi ya hitung-hitung menghindari miskomunikasi gitulah. Lalu terkait dengan program 2 sendiri nih Mas Syahril, terkait dengan program 2 itu edukasi menggunakan poster, media poster untuk pencegahan COVID dan penanggulangannya, itu bagaimana menurut Mas Syahril sendiri? Untuk poster yang pencegahan atau penyuluhan COVID itu juga bagus. Baik. Soalnya selain kita bisa lihat dari HP, kita juga bisa lihat pas kita keluar tanpa megang HP gitu loh. Jadi kita selalu sadar. Baik, mungkin cukup sekian untuk testimoni hari ini. Apabila ada kesalahan kata mohon